Halo guys, salam jumpa lagi. Pada kali ini Drive-N hadir kembali dan akan mengulas cerita novel yang berjudul Terjebak di Desa Kramat. Sebuah novelet karya Saban J. Castro pada tahun 2008 silam. Cerita ini mengulas tentang kisah perjalanan penulis. Di sini Drive-N akan berperan sebagai tokoh utama yaitu Arya. Yuk kita mulai ceritanya. Sebelum kisah ini kuawali, perkenalkan dulu, namaku Arya. Aku seorang karyawan di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang ekspor-impor. Karena kebetulan ayahku salah satu pemegang saham di perusahaan tempatku bekerja. Aku menempati posisi jabatan yang lumayan tinggi karena kebetulan aku juga lulusan terbaik di salah satu universitas terkenal di Inggris. Pada suatu ketika, beberapa teman SMA dulu yang tergabung dalam komunitas pecinta hutan mengajak berburu binatang di salah satu hutan di daerah Jawa Tengah. Salah satu kegiatan yang aku suka karena memang aku suka berpetualang. Aku menerima ajakannya dan sengaja mengambil cuti agar bisa ikut serta. Ayah dan ibu sebenarnya melarang, tapi aku memaksa diizinkan karena memang aku sedang frustasi sejak dikhianati Rinata yang sengaja menggagalkan pernikahan demi memilih pria lain. Dengan berbagai alasan yang aku ajukan, akhirnya ayah dan ibu mengizinkanku. Sampailah aku dan teman-teman di tempat yang dituju, sebuah hutan yang berada di lereng Gunung Sindoro. Kami menginap di sebuah desa kecil di lereng gunung itu. Pagi harinya kami semua berangkat menuju hutan dengan ditemani beberapa warga desa sebagai penunjuk arah. Sesepuh desa menasihati kami agar hati-hati dan tetap waspada karena hutan itu lumayan angker. Kami masuk ke dalam hutan. Cukup lama kami ngubek-ngubek hutan itu, namun tidak menemukan binatang liar satupun. Hingga tanpa sadar kami telah memencar. Ketika terdengar suara tembakan tidak jauh dari tempat aku berdiri, aku langsung mendekat. Namun ternyata temanku salah sasaran, sehingga seekor babi hutan yang sudah dibidiknya terlepas begitu saja. Ia merasa kecewa sekali. Kami langsung bergegas lagi mencari sasaran. Aku terperanjat kaget ketika mataku menatap seekor menjangan yang berbulu sangat indah. Aku ingin menangkap binatang itu hidup-hidup. Aku mengendap-endap, mendekatinya agar tidak terkejut dan lari. Perlahan ia melangkah meninggalkan tempat itu. Aku yang merasa penasaran terus mengikutinya. Ia tidak menyadari jika aku mengikutinya dari belakang. Ketika merasa dekat dan mampu untuk menangkapnya, aku langsung melompat. Namun sial, ternyata ia menyadari kehadiranku. Ia melompat dan lari sekencang-kencangnya. Aku yang sudah terlanjur berambisi langsung mengejarnya. Ia terus berlari hingga akhirnya menghilang di semak-semak. Aku tetap merasa penasaran dan ingin mendapatkan binatang itu hidup atau mati. Semakin jauh aku melangkah sehingga ternyata aku sudah berpisah jauh dengan teman-teman. Aku kehilangan arah. Aku merasa bingung sekali, sementara aku sudah berada di atas tebing yang sangat curam. Aku semakin bingung ketika sudah berada di tempat yang sangat sepi sekali. Hanya suara air terjun yang gemericik. Aku mengambil handphone untuk menghubungi salah satu temanku, namun sial, ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Aku berteriak-teriak memanggil teman-temanku, namun tidak ada sautan. Aku berdiri di atas tebing yang curam, sementara di depanku semak belukar di antara pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Aku letuskan senapanku berkali-kali agar teman-temanku bisa mendengar, namun tetap saja tidak ada respon. Aku merasa kalau aku pasti sudah tersesat jauh. Ketika aku sedang dalam kebingungan, tiba-tiba menjangan yang kukejar tadi terlihat lagi tidak jauh dari tempat aku berdiri. Aku memandangnya dengan soksama. Aku berpikir bagaimana cara menangkapnya. Biarlah aku tersesat asalkan dapatkan binatang buruanku. Suatu saat teman-temanku pasti akan menemukanku. Namun sial, ketika aku akan melangkah ke depan, kakiku tersepleset dan aku kehilangan keseimbangan. Hingga aku tidak punya kesempatan lagi untuk mencari pegangan. Senapan ku lempar begitu saja dan tanganku berusaha mengait akar untuk pegangan.
Namun tanganku tak mampu menjangkau hingga akhirnya tubuhku jatuh ke dalam jurang. Aku tak dapat berpikir lagi selain kematian. Aku pasti mati karena di bawah sana batu-batu tajam sudah menanti. Aku terperanjat kaget ketika membuka mata dan samar-samar melihat sekelilingku. Aku tersadar jika aku baru saja terjatuh ke dalam jurang. Dalam hati bertanya, apakah aku benar-benar sudah mati? Aku berada di sebuah tempat yang sangat asing, tertidur di dalam kamar yang sangat pengap dan gelap, hanya disinari lampu sentir. Aku memandang sekeliling, ternyata dinding kamar terbuat dari anyaman bambu. Apakah aku sedang tertidur di dalam gubuk? Aku mencubit tanganku untuk memastikan jika aku memang masih hidup. Ternyata masih sakit. Aku berpikir jika mungkin aku ditolong oleh seseorang yang memang berada di sekitar jurang itu. Namun aku juga heran, apa ada manusia yang tinggal di dalam hutan? Aku masih dalam rasa yang penasaran. Aku masih tetap tidak yakin bila masih hidup, karena jurang tempatku terjatuh sangatlah dalam. Ketika aku masih dalam rasa yang penasaran, tiba-tiba seorang wanita masuk ke dalam kamar. Ia tersipu malu. Wanita itu sangat ramah, walaupun tidak secantik wanita di kota, namun terlihat jelas wajahnya yang manis. Aku memandangnya dengan seksama. Wanita itu sangat sederhana sekali, bahkan pakaiannya juga sangat dekil. Apakah dia benar-benar wanita dusun yang katrok atau siluman yang menyelamatkanku? Aku merinding melihatnya. Aku di mana? Aku memalingkan diri bertanya. Sebelum mendapatkan jawabannya, aku bertanya lagi. Kamu siapa? Wanita itu tersenyum, kemudian berkata dengan lembut bahwa ia menemukanku tergeletak di pinggir sungai. Ia memanggil beberapa orang untuk mengangkatku karena aku ternyata masih hidup. Wanita itu mengaku bernama Betari. Ia hanya tinggal bersama bapaknya yang sudah tua. Ia juga berkata bahwa aku sudah seminggu tidak terbangun. Sudah banyak orang yang berusaha menyembuhkanku, namun tetap saja tidak siuman. Lukanya cukup parah. Aku tersadar jika aku tersesat. Aku teringat teman-temanku yang pasti panik mencari diriku. Namun harus bagaimana lagi? Mereka tidak menemukanku. Betari menyuruhku untuk bangun. Perlahan ia membangunkan tubuhku agar terduduk. Ia keluar kemudian masuk lagi dengan membawa makanan. Ia menyuapiku. Sambil makan aku bercerita bahwa aku datang dari kota karena ingin berburu. Aku datang bersama teman-teman dan ternyata aku tersesat karena mengejar menjangan berbulu emas. Aku terjatuh ke dalam jurang. Betari hanya diam. Ia terlihat gugup sekali ketika mendengar pengakuanku yang berasal dari kota. Kemudian aku bertanya kapan kira-kira aku bisa kembali ke kota, karena kedua orang tuaku dan juga teman-teman pasti cemas. Ia menjawab dengan pelan bahwa ia mengizinkan aku pergi kalau memang sudah benar-benar sembuh. Aku harus bersabar hingga lukaku benar-benar sembuh karena ada benturan yang sangat keras di kepalaku. Tak terasa sudah seminggu lebih aku terbaring di kamar sederhana itu sejak aku sadar dari pingsan. Betari melayaniku dengan sangat baik. Aku merasa jika badanku sudah agak mendingan. Aku meminta izin kepada Betari agar membawaku keluar rumah. Ia memapahku dengan pelan. Aku merasa heran karena sudah seminggu sadar dari pingsan yang kutemui hanya Betari saja. Padahal ia mengaku jika dirinya tinggal berdua bersama bapaknya. Ketika aku bertanya tentang bapaknya, ia menjawab jika saat ini bapaknya sedang bekerja di Kademangan, mengobati istri Demang yang memang sedang sakit parah. Betari menjelaskan jika bapaknya seorang tabib. Aku menjadi heran dengan nama daerah yang dimaksud. Yang ku tahu Kademangan itu sebuah kelurahan di Jakarta Timur. Apa mungkin bapak Betari sedang berada di Jakarta? Oh ya, kalau memang begitu, suatu saat aku pasti akan mudah saja keluar dari desa ini. Betari mengajakku duduk di teras rumahnya yang sangat sederhana.
Bila memang bapaknya seorang dukun dan bisa pergi sampai ke Jakarta, kenapa rumahnya dibiarkan saja sederhana, hanya beratap ilalang dan dindingnya semua dari bambu? Kulihat sekeliling, ternyata rumah-rumah yang tidak jauh dari rumah Betari juga sama. Desa ini sama sekali belum ada kemajuan, masih benar-benar primitif. Begitupun dengan orang-orang yang kulihat yang melintas di depan rumah Betari berpenampilan sangat sederhana. Aku menjadi bingung sendiri. Di tengah kemajuan negara ini yang sedang giat-giatnya membangun, desa ini seakan tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Oke kawan, sampai di sini dulu ceritanya. Lain waktu disambung lagi ya. Cerita ini masih panjang dan sangat menarik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.